Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun beberapa contoh ketawaduan atau kerendahan hati dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan seperti apa contoh yang telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara contoh ketawaduan Rasulullah SAW yang lain adalah sebagai berikut. Beliau mau mengendarai hewan apapun. Kadang beliau mengendarai kuda, unta, begal, atau kuda kecil, atau himar. Bahkan beliau kadang berjalan kaki dengan tanpa alas kaki, tanpa ridho, dan tanpa tutup kepala. Rasulullah SAW sering mempersilahkan hamba sahaya atau sahabat-sahabatnya membonceng di belakangnya. Beliau pernah membonceng Usaman bin Zaid dari Arafah, Al-Fadl bin Abbas dari Muzdalifah, dan juga Muaz bin Jabal, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah SAW juga tidak merasa segan tidur di atas lantai. Apabila para sahabat membentangkan kain, Rasulullah SAW tidur di atasnya. Namun bila tidak, beliau biasa tidur di atas lantai tanpa alas. Alas tempat duduk beliau hanya isinya hanyalah serabut. Panjangnya hanya 2 hasta dan lebarnya 1 hasta lebih 1 jengkal. Beliau tidur di atas tikar dan beliau tidak punya alas tidur selain itu. Bila Rasulullah SAW datang dari perjalanan jauh, anak-anak kecil menyambutnya. Beliau mendekati mereka, menggendong salah satu dari mereka dan memangkunya. Sedangkan yang lain, ada yang disuruh memboncengnya dan ada yang disuruh membonceng sahabat-sahabatnya. Anak-anak itu pun gembira dan bangga. Di antara mereka ada yang berkata, "Saya tadi dibangku oleh Rasulullah SAW dan kamu diboncengkan di belakangnya." Ada juga yang bilang, dan Rasul juga menyuruh sahabat-sahabatnya untuk memboncengkan kamu. Rasulullah SAW selalu menerima pemberian seseorang dengan senang hati, meskipun hanya seteguk air susu dan sepotong pahat kelinci. Dan setelah mengucapkan terima kasih serta mendoakan orang yang memberi, beliau memakan pemberian itu dengan senang. Namun beliau sama sekali tidak mau memakan pemberian sedekah. Rasulullah SAW biasa berkumpul dengan orang-orang yang fakir dan kaum miskin. Abu Sa'id berkata, "Suatu hari saya duduk bersama orang-orang miskin dan kaum muhajirin. Mereka duduknya saling berdekatan untuk menutupi bagian tubuh mereka yang terbuka. Kemudian Rasulullah SAW duduk di tengah-tengah kami supaya terlihat oleh semua orang yang sedang berkumpul. Beliau mempunyai hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, dan makanan serta pakaian beliau tidak jauh beda dengan makanan dan pakaian mereka." Rasulullah SAW selalu memenuhi undangan orang yang mengundangnya, baik itu orang merdeka, budak,
orang berkulit putih maupun hitam. Beliau tidak pernah merasa risih diundang oleh orang-orang miskin. Ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Kejadian selama beliau tinggal di rumah sahabatnya itu diceritakan sendiri oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Sesampainya Rasulullah SAW di rumahku, beliau singgah di lantai bawah, sedangkan saya dan istriku berada di lantai atas. Saya pun berkata kepada Rasul, "Wahai utusan Allah, sungguh saya tidak enak rasanya. Sungguh saya tidak enak rasanya bila berada di atas sedangkan engkau berada di bawah kami. Saya mohon engkau berkenan menempati lantai atas dan kami yang akan tinggal di lantai bawah." Rasul pun menjawab, "Wahai Abu Ayyub, kasihanilah saya dan orang-orang yang ingin bertemu denganku. Biarkan kami tetap berada di lantai bawah." Kemudian bejana berisi air milikku jatuh dan pecah di lantai atas. Saya dan istri membersihkan air yang tumpah dengan kain selimut yang ada, dan kami hanya punya satu kain selimut itu. Waktu itu kami sangat khawatir jika air itu menetes ke bawah dan mengenai Rasulullah SAW, ucap Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah SAW mempunyai baju yang ditambal karena sobek dan beliau kadang memakainya. Rasulullah SAW berkata, "Saya hanyalah seorang hamba. Saya memakai pakaian sebagaimana yang dipakai oleh seorang hamba." Kadang beliau memakai baju berupa lembaran kain yang ujungnya diikatkan pada dua pundaknya. Kadang bila sholat di rumah, beliau mengenakan lembaran kain yang cukup untuk menutupi tubuhnya yang diselendangkan di salah satu pundaknya. Suatu hari ada seseorang datang menghadap Rasulullah dengan tubuh gemetar karena takut terhadap beliau. Beliau pun berkata kepadanya, "Tenang, saya bukanlah seorang raja. Saya hanyalah anak seorang wanita suku Quraisy yang makanannya dendeng ketika di Mekah."